bernama Dampu yang hidup bersama ibunya di pantai Teluk Banten. Mereka hidup serba kekurangan. Lelah dengan kemiskinan yang tidak pernah meninggalkannya membuat Dampu Awang berniat untuk merantau ke negeri Malaka. Menurut pemikirannya, di Malaka banyak pekerjaan yang dapat membuatnya menjadi kaya. Ketika niatnya disampaikan kepada ibunya, ternyata ibunya sangat menentang keinginan Dampu Awang. Ibunya sudah merasa cukup walaupun hidup susah. Ibunya menasehati supaya Dampu membatalkan niatnya untuk pergi merantau. Siang malam Dampu melamun memikirkan untuk merantau. Lama-kelamaan ibunya tidak tega juga melihat anak sematawayang yang selalu melamun setiap harinya. Akhirnya dengan berat hati ibu Dampu Awang mengizinkan pergi merantau dengan satu syarat, bahwa sesampai di tanah seberang Dampu harus rajin mengirimkan kabar melalui burung merpati yang diberi nama Ketut. Dahulu burung itu adalah piaraan Bapak Dampu semasa hidupnya. Ada saudagar kaya raya dari Samudra Pasai yang bernama Teku Abu Masyah sedang berlabuh di Teluk Banten. Saudagar tersebut mengajak putrinya yang cantik jelita, yaitu Siti Nurhasanah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dampu Awang. Saudagar tersebut mengizinkan Dampu Awang ikut berlayar dan bekerja padanya. Selama bekerja pada Teku Abu Masyah, Dampu Awang menunjukkan perilaku yang baik sehingga Teku Abu Masyah bermaksud menjodohkannya dengan putrinya. Dampu Awang akhirnya menikah dengan Siti Nurhasanah. Sepeninggal Teku Abu Masyah, Dampu Awang mewarisi seluruh kekayaannya. Selama satu desa Warsa merantau, Dampu Awang hanya 4 kali mengirim surat kepada ibunya di Banten, hingga pada suatu hari tersiar kabar bahwa ada seorang saudagar kaya raya akan bersandar di Teluk Banten. Ibu Dampu sangat berharap bahwa yang datang itu adalah putranya yang sudah lama tidak pulang. Benar saja, Dampu Awang datang bersama istrinya yang cantik jelita. Seluruh penduduk berkumpul di tepi pantai untuk melihat dari dekat siapa yang datang. Betapa senang hati ibunya Dampu setelah melihat bahwa yang datang adalah benar-benar putra sematawayangnya. Dengan berteriak sekuat tenaga, ibu Dampu memanggil nama anaknya. Dan ternyata telah mengubah perangai Dampu Awang. Sekarang dia tidak mau mengakui ibunya yang sudah renta. Bahkan ketika istrinya menanyakan kebenaran adakah itu ibunya atau bukan, Dampu tetap tidak mau mengakuinya. Di hadapan semua penduduk, Dampu mengatakan bahwa wanita tua renta dan miskin itu bukan ibunya. Dampu juga mengatakan bahwa sebenarnya ibunya telah meninggal. Karena malu bertemu ibunya yang sudah renta, akhirnya Dampu membatalkan rencananya untuk bertemu dengan Sultan Banten. Hari itu juga Dampu memerintahkan anak buahnya untuk meneruskan perjalanannya. Luka yang ditorehkan Dampu di hati ibunya begitu dalam. Ibu Dampu berdoa semoga Tuhan mengabulkan doanya. Seandainya Dampu itu memang bukan anaknya, biarkan Dampu pergi dengan selamat. Sebaliknya, jika Dampu itu benar-benar anaknya, semoga Tuhan memberi hukuman yang setimpal. Seusai ibu Dampu berdoa, tiba-tiba langit gelap, awan hitam datang dan tanpa diundang dan berkumpul menjadi satu kesatuan. Hitam dan besar, siang yang cerah itu mendadak berubah menjadi gelap gulita. Hujan turun dengan derasnya, petir dan kilat saling sambar. Akan memutahkan semua isinya. Kapal Dampu terombang-ambing, para awak kapal ketakutan setengah mati dan menceburkan dirinya ke laut. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba si Ketut bisa bicara. Ketut menyuruh Dampu untuk mengakui ibunya dan meminta maaf. Dampu tetap berhati batu, tidak mau mengakui ibunya dan meminta maaf. Angin semakin kencang bertiup dan kapal Dampu masuk ke dalam pusaran angin puyuh. Dampu akhirnya berteriak minta tolong kepada ibunya, tetapi ibunya sudah tidak hirau lagi. Setelah sekian lama kapal dipermainkan oleh pusaran angin. Akhirnya kapal Dampu terlempar jauh ke sebelah selatan dan jatuh terbalik. Menurut cerita, kapal Dampu tersebut berubah menjadi sebuah gunung, yaitu Gunung Pinang yang terletak di samping jalur lalu lintas Serang Cilegon. Sampai sekarang masyarakat masih bisa menyaksikan simbol kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya.